warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang teori keputusan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gina Rodatul Jannah. Saya Dina Novita Sari. Saya Riza Adrian. Saya Priscilia Desa Fitri. Saya Rizka Aisyah Putri. Saya Imam Majasana Putra. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilia Desa Fitri. Di sini saya akan membahas tentang informasi dan risiko pengambilan keputusan. Mengandung risiko benar dan salah itu ada dua. Yang pertama serba tidak pasti dan serba pasti. Pada dasarnya, situasi nyata yang dihadapi oleh setiap orang di dalam pembuatan keputusan adalah situasi di antara dua sisi ekstrim, yaitu situasi antara keadaan di mana informasi tersedia dan 100% benar dengan keadaan di mana informasi tidak tersedia. Keadaan di antara dua ekstrim itu dikatakan berisiko karena informasi tersedia namun belum tentu 100% benar. Sehingga hasil keputusan selalu mengandung risiko antara berujung kegagalan atau keberhasilan. Kemudian pembuatan keputusan yang rasional. Pembuatan keputusan adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari penyelesaian sebuah masalah. Ketika sebuah masalah muncul, maka penyelesaian yang tepat harus diambil. Ketika informasi tidak sempurna atau belum tentu 100% benar, pembuatan keputusan akan dihadapkan pada lebih dari satu alternatif penyelesaian yang memiliki tingkat kemungkinan benar. Oleh karena itu, sebuah proses penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan yang rasional akan mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan masalahnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian konstruksikan kriteria keputusan dan tujuan. Kemudian rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada. 4. Identifikasikan dan evaluasi alternatif yang ada. 5. Pilih alternatif terbaik dan laksanakan keputusan. Selanjutnya, saya Dinda Novitasari akan menjelaskan teori pengambilan keputusan. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Ini digunakan secara luas, bukan saja di dalam manajemen, produksi, dan operasional, seperti analisis produk baru, tetapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya ada 4 macam keadaan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Dalam hal ini, pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Yang kedua ada pengambilan keputusan di bawah resiko. Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan atau probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu memuat 3 prinsip. Prinsip penyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logika. Selanjutnya, saya Rizka Ayu akan menjelaskan tentang keputusan dalam keadaan pasti. Pada lingkungan yang serba pasti, manajemen memiliki informasi dengan tingkat kebenaran 100%, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi pasti dan hanya ada satu hasil untuk setiap alternatif keputusan. Karena situasi yang akan dihadapi serba pasti, maka hanya ada satu situasi yang akan dihadapi. Dalam hal ini, pembuat keputusan bisa mengendalikan nilai putusan dengan cara pemilihan alternatif keputusan yang tersedia tanpa harus merasa khawatir bahwa hasil keputusan itu tidak akan seperti yang diharapkan.
Berikutnya contoh pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Harmonis adalah seorang mahasiswa yang memiliki anggaran rutin per minggu dan dituangkan dalam fungsi matematik berikut. AR sama dengan 9.000 X1 ditambah 20.000 X2, 35.000 X3 ditambah 40.000 X4, di mana AR sama dengan anggaran rutin per minggu. X1 sama dengan pembelian bensin sepeda motor dalam liter. X2 frekuensi pembelian makan per minggu. X3 sama dengan frekuensi pembelian pulsa per minggu. X4 sama dengan frekuensi pembelian film per minggu. Selanjutnya saya Gina Rotuljana akan menjelaskan contoh soal dari Rizka, yaitu contoh pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Dalam hal ini, harmonis dapat mengendalikan anggaran rutinnya dengan cara mengendalikan X1. Hasil putusannya yaitu berapa besar anggaran rutinnya sangat bergantung pada alternatif yang terpilihnya, yaitu kombinasi nilai X. Pilihan kombinasi ini akan menghasilkan nilai AR tertentu yang bisa diduga sebelumnya secara pasti. Jika harmonis memilih alternatif pembelian bensin 6 liter per minggu, 20 kali makan per minggu, pembelian pulsa 2 kali per minggu, nonton film 1 kali per minggu, maka ia dengan pasti dapat menghasilkan suatu putusan yaitu AR. Berarti 9.000 dikali 6 tambah 20.000 dikali 20 tambah 35.000 dikali 1 tambah 40.000 dikali 1 sama dengan 54.000 tambah 400.000 tambah 35.000 tambah 40.000. Jadi hasil putusan yang didapat dari contoh soal yaitu 529.000. Selanjutnya, keputusan dalam keadaan tidak pasti. Kebenaran informasi sehingga kebalikannya dari lingkungan serba pasti. Lingkungan yang serba tidak pasti tidak menyediakan informasi sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada jaminan sama sekali terhadap keadaan yang dihadapi, juga menjadi tidak pasti dan ada beberapa alternatif keadaan untuk masing-masing alternatif keputusan. Ada beberapa model keputusan yang dapat menjadi model-model alternatif yang bisa membenarkan atau merasionalkan perilaku individu yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, yaitu keputusan Laplace, Maximin, Maximus, Pairwise, Minimax, dan Regret. Baik, saya Ilham Jasmara Putra akan melanjutkan materi dari Gina, yaitu contoh pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti, kasus PT Jaya Abadi. Manajer PT Jaya Abadi sedang dalam proses pengambilan keputusan apakah akan ekspansi kapasitas pabrik 20%, mempertahankan skala yang ada, mengurangi kapasitasnya 20%. Hasil analisa terhadap kemungkinan hasil yang akan didapatkan PT Jaya Abadi pada masing-masing situasi bisnis atau state of nature adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel dari hasil analisa PT Jaya Abadi. Lalu berikan saran alternatif yang dapat dipilih oleh PT Jaya Abadi jika menggunakan metode yang pertama kriterium Laplace, yang kedua Maximin, ketiga Maximax, yang keempat Harwich atau Realist dengan tingkat optimisme 60%, yang E atau kelima Minimax Regret. 1. Kriteria Laplace. Laplace menginterpretasikan kondisi ketidakpastian sebagai setara dengan menganggap bahwa seluruh kejadian atau keadaan memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi atau equal likelihood. Pertama, penentuan probabilitas kemunculan S. Karena kemunculan SJ memiliki peluang yang sama, maka probabilitas kemunculan SJ dalam persen adalah untuk rumusnya bisa dilihat pada slide berikut. Yang kedua, penentuan nilai harapan atau expected value masing-masing alternatif keputusan, yang bisa dilihat juga pada rumus berikut.
Lalu yang ketiga ada pemilihan alternatif keputusan terbaik. Pilihan dapat berubah maksimum atau minimum tergantung pada nilai yang dinyatakan ke dalam HIJ. Jika HIJ menyatakan laba, maka kenaikan pangsa pasar dan sebagainya, maka pilihan EKJ maksimum dan sebaliknya jika HIJ menyatakan biaya, waktu dan sebagainya, maka pilih EKJ minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Lutujana akan menjelaskan contoh soal keputusan dalam keadaan tidak pasti. Yang pertama yaitu kriteria Lepage. Nah, seperti ini contoh soalnya. Yang pertama yaitu penentuan probabilitas. Yaitu rumusnya 100% dibagi M. Sedangkan M di sini ada 3. 1, 2, 3, jadi disebutin 100% dibagi 3 yaitu 0,33% atau 1/3. Nah, setelah itu kita akan menentukan expected volume. Yaitu rumusnya K1 E dalam kurung K1. Nah, kita masukin ini 1/3 di dalam kolom di bawah. 1/3, 1/3, 1/3. Nah, setelah itu kita akan menjumlahin semuanya dari K1 yaitu ekspansi kapasitas pabrik 20%, yaitu dengan cara 7 dikali 1/3 tambah negatif 1 kali 1/3 negatif 4 dikali 1/3. 7 dikali 1/3 tambah negatif 1 kali 1/3 tambah negatif 4 kali 1/3. Seperti ini. Setelah itu kita akan menjumlahin hasilnya 2,31 tambah 0,33 tambah negatif 1,32 dan hasilnya 0,66. Jadi kita dapat hasilnya K1 nya yaitu 0,66. Setelah itu kita akan mencari keduanya sama dengan ini yaitu 3 dikali 1/3 terus tambah 4 dikali 1/3 0,75 dikali 1/3 dan kita dapat hasilnya yaitu 2,56. Dan kita akan mengurangi kapasitas pabrik 20% yaitu 3 dikali 1/3 ditambah 2 kali 1/3 ditambah 0,5 tambah 1/3 yaitu hasilnya 1,81. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang paling besar angkanya yaitu di kriteria tetap saja, dan dapat disimpulkan yaitu dengan menggunakan model kriteria Lepage keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Jaya Abadi. Sekian penjelasan saya tentang kriteria Lepage. 2. Kriteria Maximin. Proses pembuatan keputusan yang mengacu pada kriteria Maximin adalah konservatif. Dalam proses ini, pembuatan keputusan akan memandang kemungkinan keadaan yang akan terjadi adalah buruk. Oleh karena itu, pembuatan keputusan akan selalu memilih kemungkinan keadaan yang memiliki nilai putusan minimum dan kemudian secara rasional memilih alternatif keputusan yang menghasilkan nilai keputusan maksimum. Di sini saya Dina Novitasari akan menjelaskan tentang kriteria Maximin. Yang pertama itu ada pemilihan kemungkinan keadaan yang terburuk.
Yang terkecil ada itu yang pertama ekspansi kapasitas pabrik atau 20%. Di sini yang terkecil antara 7, -1, -4 yaitu -4. Sedangkan yang tetap saja itu dari 3, 4, 0,75 itu yang terkecil ada 0,75. Nah, sedangkan mengurangi kapasitas pabrik atau 20% itu ada 0,5. Nah, jadi kesimpulannya itu yang kedua ada pemilihan alternatif keputusan yang paling dari seluruh kemungkinan terburuk yang telah dipilih. Nah, jadi di antara ekstensi kapasitas pabrik atau 20% tetap saja mengurangi kapasitas pabrik 20% itu yang terkecil di antara ini ada 0,75. Jadi kesimpulan dari kapasitas maksimum yaitu model kit keputusan tidak melakukan ekstensi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% atau keputusan yang lebih menguntungkan. Nah, itu tadi penjelasan dari kapasitas maksimum. Saya Reza Fadli Adrian akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Bang Anjas. Yang ketiga yaitu kriteria maksimaks. Berlawanan dengan maksimin, kriteria maksimaks memandang masa depan secara optimis, sehingga kemungkinan keadaan yang akan dihadapi selalu dipandang cerah, menguntungkan atau paling baik. Dengan demikian, kriteria ini akan memilih alternatif keadaan yang memiliki nilai keputusan tertinggi atau maksimum. Selanjutnya, rasionalitas di dalam proses pembuatan keputusan tercermin di dalam pemilihan alternatif. Keputusan yang memiliki nilai tertinggi atau maksimum pada alternatif keadaan terbaik atau maksimum yang telah dipilih. Pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah.
Saya Rizka akan membahas tentang soal Maximax. Yang pertama, pemilihan kemungkinan keadaan yang terbaik atau Maximax, yaitu yang terbaiknya yang ini ada 7, terus yang tetap saja 4, terus yang mengurangi kapasitas pabrik 20% 3. Selanjutnya pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan terbaik yang dipilih. Saya sebutkan ulang lagi, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan yang terbaik yang dipilih. Kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Maximax, keputusan melakukan ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling diuntungkan bagi PT Jaya. Diulangnya lagi kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Maximax, keputusan melakukan ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling diuntungkan bagi PT Jaya. Yang terbaiknya 7 dari ekspansi kapasitas pabrik 20%. Terima kasih. Yang keempat, kriteria realism atau Hurwitz. Kriteria yang diajukan oleh Leonid Hurwitz menunjukkan suatu perpaduan antara kriteria Maximin dan Maximax. Pada kenyataannya, pengambil keputusan jarang yang sangat pesimistik atau sangat optimistik. Pengambil keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran antara optimisme
atau optimisme. Sebagai akibatnya, Hurwitz menyatakan suatu koefisien optimisme untuk mengukur tingkat optimisme pengambil keputusan. Pada kriteria ini digunakan koefisien optimisme yang disimbolkan dengan alfa, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimisme dari pengambilan keputusan. Untuk mencari ukuran realisme atau UR, digunakan cara hasil maksimal dikali koefisien optimisme ditambah hasil minimal dikali 1 kurang koefisien optimisme. Saya Priscilia akan menjelaskan tentang kriteria Hurwitz. Di sini penentuan nilai ukuran realisme atau UR itu UR sama dengan hasil maksimal kali A ditambah hasil minimal itu dikali 1 dikurang A. Kemudian bikin tabel. Keputusan. Dan step of nature di sini A-nya 60%, kemudian 1 dikurang A-nya itu 40%. Itu UR-nya. Oke, di sini 7 dari S1 dikali 0,6 sama dengan 4,2, kemudian negatif 4 dikali 0,4 sama dengan negatif 4,4. Nah, UR-nya itu 4,2 ditambah negatif 4,4 sama dengan negatif 0,2. Kemudian 3 kali 0,6 sama dengan 1,8. Kemudian 0,75 dikali 0,4 sama dengan 0,3. UR-nya itu 1,8 ditambah 0,3 sama dengan 2,1. Kemudian 3 kali 0,6 sama dengan 1,8. Kemudian S3-nya 0,5 kali 0,4 itu sama dengan 0,2. UR-nya 1,8 ditambah 0,2 sama dengan 2,0. Nah, hasil di sini yang paling besar itu tetap saja. Itu ada 2,1. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan metode kriteria Hurwitz, keputusan tidak melakukan ekspektasi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih mengutamakan bagi PT Jaya Abadi. Yang kelima, kriteria Savage atau minimax regret. Penyesalan apabila datangnya terlambat sering tidak berguna. Kriteria Savage mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang akibat memilih satu keputusan. Sebagai gambaran nilai penyesalan yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan, penyesalan seorang pembuat keputusan menjadi ukuran kegagalan untuk membuat keputusan terbaik. Tentunya, para pembuat keputusan menghendaki agar kerugian atau biaya kesempatan yang hilang adalah seminimum mungkin.
Selanjutnya, kita akan menentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif. Dari S1 itu nilai terbesarnya adalah 7. Jadi kita akan kurangi dengan 7. Sedangkan untuk S2-nya itu adalah 4. Untuk S3-nya adalah 0,75. Jadi maksimum free trade dari ekspansi kapasitas pabrik itu adalah 4,75. Sedangkan untuk maksimum free trade tetap saja itu adalah sebesar 0. Dan untuk maksimum free trade mengurangi kapasitas pabrik itu adalah sebesar 0,5. Setelah kita menentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif, kita selanjutnya memilih alternatif keputusan yang memiliki nilai maksimum regret terkecil, yaitu adalah 0. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode kriteria Savage, minimax atau minimax regret, keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Jaya Abadi. Keputusan dalam keadaan beresiko. Risiko sebuah keputusan ditentukan oleh informasi yang tersedia. Semakin tinggi kebenaran informasi, maka semakin rendah risiko yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya. Berbeda dengan pembuatan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti atau di mana informasi sama sekali tidak tersedia, sehingga risiko sebuah keputusan tidak bisa diketahui. Pembuatan keputusan dalam kondisi yang berisiko menghadapi kondisi-kondisi yang bisa diketahui kemungkinan kemunculannya karena informasi tersedia. Informasi ini bisa membimbing kita untuk mengetahui probabilitas. Saya Muhammad Jasmar Putra akan menjelaskan contoh soal keputusan dalam keadaan berisiko yang berdasarkan dari tabel sebelumnya. Langkah pertama, kita akan mencari untuk mendapatkan informasi terkait probabilitas terjadinya masing-masing situasi. S1-nya ada 20%, S2-nya 50%, dan S3-nya 30%. Lalu langkah selanjutnya menentukan expected value dengan untuk menentukan expected value dari ekspansi kapasitas pabrik 20% dengan cara S1 ya 7 dikali hasil desimal dari 20%, 0,2, lalu ditambah minus 1 dari ekspansi kapasitas pabrik
dikali hasil desimal dari 50%. Lalu ditambah untuk S3 nya. Empat ditambah 0,5 lalu ditambah minus 1,2 dengan hasil 0,3. Lalu yang mencari kata saja dari S13 dikali hasil desimal dari probabilitas S1 ditambah 4 dikali 0,5 lalu ditambah 0,75 dikali 0,3 0,6 ditambah 2 ditambah 0,22 lalu dengan hasil 2,82. Lalu untuk mencari yang mengurangi kapasitas pabrik 20% dari S13 dikali hasil desimal dari S1 nya. Dengan hasil 1,73. Jadi kesimpulannya, dalam kondisi berisiko dengan kemungkinan terjadinya kondisi recovery 20%, stagnan 50% dan recession 30%, maka keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Jaya Abadi. Oke, baiklah, sekian dari hasil tentang keputusan dalam keadaan berisiko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.